Halo teman-teman, berjumpa lagi di Filsafat Rindu pada segmen fitur Filsafat Pengantar Tidur. Di episode sebelumnya, saya membahas seri kekeliruan berpikir yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Udah ada 3 seri, tapi saya stop dulu. Saya pengen bahas yang lebih ringan dan tapi sama pentingnya untuk disimak. Oke, judul kali ini adalah keluar dari zona nyaman, tak harus resign dari pekerjaan. Saat kita bekerja, apa yang kita inginkan? Tentunya adalah uang, mendapat gaji besar untuk memenuhi kebutuhan, agar hidup lebih layak. Ya meskipun kita nggak menafikan ada beberapa orang yang semata-mata mencari pengalaman, pelajaran hidup, dan kenyamanan. Ya keduanya benar, nggak ada yang salah. Namun pertanyaannya di sini, bagaimana mereka yang memang bekerja untuk mendapatkan nominal gaji yang diharapkan? Misal mereka adalah tulang punggung keluarga, menanggung hidup orang tua, membiayai adik-adiknya sekolah, dan seterusnya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana jika mereka nggak mendapatkan gaji yang sesuai? Lalu bersedih dan berkata, dunia ini sungguh nggak adil. Sehingga saban hari mengutuk diri, menangisi, dan tak tahu harus berbuat apa. Dan bagaimana jika kamu adalah orangnya? Apa yang harus kamu lakukan? Apakah bertahan dalam pekerjaan yang sedang kamu jalani, meskipun gaji tak memenuhi? Atau keluar dari pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan baru? Lalu selanjutnya, mungkin kamu akan membaca atau mendengar nasihat dari seorang teman misalnya. Misalnya seperti ini. Hai kawan, keluarlah dari zona nyaman, cari pekerjaan yang baru, agar kamu bisa hidup lebih baik dan keluargamu bahagia, hingga mereka merasa beruntung menjadi bagian dari hidupmu. Nah, setelah itu kamu membatin, bagaimana aku akan keluar dari zona nyaman, sedangkan aku masih di dalam zona yang tak nyaman? Kamu akan mengatakan bahwa nasihat dari temanmu itu sangatlah keliru, gak masuk akal, dan terkesan asal ngomong dan gak tepat sasaran. Apa itu zona nyaman? Apakah zona nyaman itu ketika seseorang berada di lingkungan atau aktivitas yang tak ada tantangan, yang di dalamnya sudah benar-benar nyaman, tak ada satupun yang mengusik hidupnya, jadi tentram, damai, tanpa masalah? Dan benarkah seperti itu? Kalau benar, saya yakin orang-orang yang berada dalam zona itu gak perlu lagi petuah-petuah yang mengharuskan keluar dari zona nyaman. Wong udah nyaman, ya karena kalau keluar mungkin ia akan menderita dan penuh dengan berbagai masalah. Jadi kalimat keluar dari zona nyaman adalah omong kosong bagi mereka. Betul nggak? Orang udah nyaman kok disuruh keluar. Nah, tapi pada kenyataannya, kampanye keluar dari zona nyaman justru ditujukan kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan tak nyaman, yang hidupnya serba pas-pasan, bahkan kekurangan. Seperti sekilas contoh yang saya ceritakan tadi di awal ya. Jadi sekali lagi, keluar dari zona nyaman akhirnya tak ada arti, hanya omong kosong. Jika kita dalam kesusahan dan penderitaan yang amat menyakitkan, yang seharusnya kita lakukan adalah keluar dari situasi tersebut, keluar dari zona yang tak nyaman tersebut, dan carilah situasi yang lebih baik, atau justru kita masuk ke zona nyaman, bukan malah keluar. Nah, namun kalau kita pikir-pikir lagi, apa benar ada zona nyaman? Bukankah ketika kita hidup akan selalu banyak rintangan? Masalah datang silih berganti. Hari ini kita bahagia, besok kita berduka, dan terus seperti itu. Selama kita hidup, kita akan senantiasa
mempertahankan kehidupan tersebut dan pasti akan melewati situasi-situasi yang tak mengenakan. Jadi lebih tepatnya saat kita menjalani kehidupan, teruslah berjuang, pelajari hal-hal baru, ambillah kesempatan dengan bijak jika ada kesempatan yang perlu kamu ambil, dan dengan perjuangan pasti akan ada buah yang kita petik, semisal kesuksesan yang menjadikan kita bahagia dan seterusnya. Bagaimana jika gagal? Ya mungkin saja jika gagal kita akan bersedih. Tapi ya itu hal yang biasa. Semua pernah gagal, bahkan berkali-kali gagal. Nah, dari sini akhirnya kita tahu dalam hidup ini ada satu hal yang amat penting, yaitu menyikapi kehidupan dengan bijaksana. Belajar memaknai hidup, mengendalikan pikiran, keyakinan yang mantap, dan sebagainya. Sampai di mana kita bisa bahagia dalam keadaan apapun dan di tempat manapun. Al-Farabi, salah satu filsuf Islam, itu ngomong, Allah itu menciptakan kita untuk bahagia. Lalu kenapa kita yang hanya sebatas hamba lantas terkukung dalam hidup yang gak bahagia? Jadi mari kita bersama pelan-pelan mengubah pola pikir kita ke yang lebih baik. Oke, kita terpaksa lagi ya ke pembahasan zona nyaman. Pembahasan tentang kebahagiaan nanti kita bahas lagi. Sering sekali saya mendengar orang-orang motivator, bahkan dari buku-buku pengembangan diri, mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman. Dan banyak sekali yang terpengaruh. Ya saya nggak menyalahkan itu, karena jika dicari banyak mereka yang mengamalkan ajakan itu, akhirnya mereka bisa hidup bahagia, sukses, dan banyak harta. Tapi kita juga nggak bisa menafikan, selain hal-hal baik yang tadi saya katakan, mungkin juga ada orang-orang yang justru mereka menyesali tindakannya dan berkata, kenapa saya harus keluar dari zona nyaman? Dalam kondisi mereka sedang menjalani pekerjaan yang malah nggak lebih baik dari sebelumnya. Dan bahkan ada yang justru menjadi pengangguran. Oke, jadi keluar dari zona nyaman yang baik itu seperti apa? Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan keluar dari zona nyaman yang sudah sejak lama saya lakukan. Dan caraku ini mungkin akan sesuai dan bisa langsung kamu praktikan. Namun saya garis bawahi di sini. Apa yang saya lakukan sangat-sangat bermanfaat untuk hidup saya pribadi. Tapi bisa saja nggak relevan bagi kalian. Dan terlepas dari relevan atau enggaknya, ya semoga ini bermanfaat. Jadi mari simak terus dan ayo kita mulai. Dulu saya pernah dihadapkan pada satu fase hidup yang menyedihkan. Sering ngelamun, merasa gak guna lagi bagi keluarga, bahkan gak ada gunanya bagi diri saya sendiri. Ceritanya seperti ini. Dulu adik saya semuanya masih sekolah ya. Adik saya masih sekolah, ada yang SMK, SMP, SD, dan ada yang sambil belajar di pondok pesantren. Dan saya pada waktu itu harus membantu biaya pendidikan mereka. Karena orang tua saya dan saya juga punya kakak itu kerjanya serabutan dan tak menentu penghasilannya. Jadi orang tua saya dan kakak saya itu kerjaannya gajinya gak menentu. Tak hanya pendidikan adik-adik saya sih. Untuk kebutuhan keluarga itu juga saya yang memenuhi. Dan pada saat itu saya kebetulan kuliah. Nah, kebetulan saya juga kuliah. Karena itu salah satu keinginan saya sejak lama. Saat kuliah, ongkos pulang pergi ke kampus itu lumayan. Bisa sampai 40 sampai 50 ribu. Dan itu juga salah satu masalah yang bagi saya itu ongkosnya besar banget, 40 sampai 50 ribu itu.
Akhirnya saya tuh pikir-pikir lagi biar hemat itu gimana, dan saya putuskan untuk kredit motor. Biar ongkos ke kampus itu nggak mahal, jadi pakai motor sendiri. Bensin paling 10.000 15.000, jadi lebih murah. Nah, di sini yang saya pikir kredit motor adalah solusi yang terbaik, pada kenyataannya ini menambah masalah baru. Dulu kalau nggak punya uang, paling banter saya nggak bisa berangkat ke kampus. Nah, tapi saat saya nyicil motor, setiap bulannya ada uang ataupun enggak, ya wajib bayar. Ditambah kuliah saya juga nggak gratis, harus bayar juga. Jadi dari biaya adik-adik, orang tua, biaya kuliah sendiri, cicilan motor, sampai biaya hidup, dan lain-lain ya. Itu seakan-akan saya tuh nggak bisa nafas. Karena gaji saya ya sebut saja 1 juta lah pada waktu itu. Sedangkan pengeluarannya itu 5 juta. Dan ini jelas bikin saya itu mukanya rungsep. Nggak ada gairah. Ya kalau kamu teman saya pasti bisa melihat kerungsepan masalah dari muka saya. Muka-muka yang membawa beban yang teramat berat. Asik. Ya itulah kenapa dulu saya tuh sering sakit, kurus, dan pokoknya memprihatinkan. Nah, dari kasus saya ini, saya juga kedorong untuk keluar dari zona nyaman. Saya cari pekerjaan kesana kemari. Pernah ada yang nerima, tapi gajinya sama aja. Sampai akhirnya itu saya curhat sama teman kampus saya. Dia teman kampus saya yang saya anggap sebagai guru, atau mungkin saya anggap sebagai bapak, karena teman kampus yang satu ini itu udah bawa bapak. Nah, dari pertemuan itu awal saya menemukan titik terang baru. Awal saya hidup kembali dan lebih rileks menghadapi hidup yang sebelumnya semrawut. Oke, gini ceritanya. Pada malam hari itu saya menemui temanku itu. Saya curhat panjang lebar, dan temanku mendengarkan dengan serius. Setelah saya curhat menggebu-gebu penuh emosi, yang seakan-akan sedang ngasih tahu ke dunia bahwa akulah yang paling menderita. Semuanya, dengarkan saya, inilah aku yang paling menderita. Nah, temanku ini mengeluarkan rokok Samsunya waktu itu dan menyuruh saya menghisapnya. Nih bro, lu isep rokoknya. Dia tahu pada waktu itu saya nggak punya rokok, tetapi saya malu memintanya. Temanku akhirnya menyatakan empatinya kepada saya waktu itu, dan sedikit basa-basi memberikan semangat. Tapi bukan empati dia dan basa-basi semangatnya yang mengubah pola pikir saya saat ini, tapi petuah-petuah dia malam itu yang benar-benar mengubah pola pikir saya. Dia memberiku petuah kayak gini. Memang kamu itu harus keluar dari zona nyaman, karena kamu sedang nyaman dalam penderitaan dan kamu gak menyadarinya. Kamu nyaman pada sesuatu yang gak nyaman, tapi kamu malah diem di situ terus. Tapi maksudku, keluar dari zona nyamanmu itu bukan kamu besok keluar kerja, bukan. Tapi kamu ubah kebiasaan burukmu, tambah kebiasaan baikmu. Ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang menghasilkan. Ayo keluar dari zona nyaman. Dia nyemangatin saya lagi tuh. Sekali lagi, keluar dari zona nyamanmu itu bukan lalu kamu keluar kerja dan mencari kerja yang baru yang gajinya lebih besar. Bukan itu. Kamu bisa menggunakan HP misalnya nih. Kamu bisa menulis. Kamu bisa ngobrol sama orang. Nah, coba kamu sadari kebiasaanmu itu bisa kamu manfaatin. Manfaatin untuk apa? Untuk mencari sampingan. HP kamu bisa digunakan untuk cari kerja sampingan. Kebiasaanmu menulis bisa kamu gunakan untuk mencari uang melalui menulis artikel atau misal joki tugas. Kemampuanmu bicara bisa kamu gunakan untuk menjual barang orang misalnya, dan hasilnya dibagi 2 dan sebagainya. Artinya, setelah kamu bekerja, kamu bisa sangat-sangat banyak
memiliki potensi untuk mendapatkan uang lebih. Manfaatkan itu. Nah, jadi temanku itu yang saya anggap sebagai guru dan sebagai bapak, itu ngasih petuah barusan. Keluar dari zona nyaman itu bukan berarti keluar dari pekerjaan, bukan, tapi kamu tuh masih banyak potensi kamu yang kamu diamkan. Kamu keluar dari atau selesai kerja. Nah, kamu tuh masih bisa menggunakan waktumu. Kamu masih bisa menggunakan waktumu untuk melakukan misalkan jualan buku, jualan dan lain sebagainya lah. Nah, teman-teman, dari petuah itu aku jadi berpikir pada waktu itu dan mengubah sudut pandangku. Akhirnya saya lebih giat bekerja dan lebih maksimal mengerjakan setumpuk tugas kerjaan ya setiap hari. Akhirnya aku mendapatkan bonus karena kinerjaku semakin lebih baik. Nah, karena nasihat itu, saya mendapatkan bonus itu. Ya mungkin karena kerjaan saya akhirnya jadi lebih produktif karena saya lebih, pola pikirnya udah diubah dan gak rungsep gitu. Nah, ketika pikiran saya gak rungsep, saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih baik lagi. Saya mengerjakan beberapa kerjaan sampingan. Pada akhirnya ya, saya mendapatkan celah-celah kesempatan baru dan sedikit demi sedikit kebutuhanku terpenuhi. Misal nih, sekarang usaha sampingan saya itu jualan buku dan ini sangat lumayan. Lalu jualan kaos, jualan desain, kayak misalkan desain apa aja. Dan masih banyak sampingan saya, tapi 3 itu yang saya fokusin. Karena kalau misalkan banyak sampingan ya takut malah gak fokus, malah pekerjaan utama saya, tanggung jawab utama saya gak kepegang. Nah, coba jika seandainya saya mendengarkan motivasi, keluarlah dari zona nyaman. Nah, coba deh, kalau misalkan saya mendengarkan motivasi tersebut secara mentah-mentah, gak tahu bagaimana nasibku sekarang. Mungkin saya akan selalu mencari pekerjaan demi pekerjaan jika gajinya tak sesuai, dengan dalih keluar dari zona nyaman. Dan ini akan mungkin menyulitkan saya, karena untuk melakukan sesuatu ya kita harus memahami sesuatu itu. Untuk keluar dari zona nyaman, kita harus memahami definisi keluar dari zona nyaman itu sendiri. Nah, oke ya. Jadi kalau misalkan kamu mau keluar dari zona nyaman, ya kamu harus memahami keluar dari zona nyaman itu sendiri. Oke, misalkan kamu harus keluar dari kerja. Ya oke, kalau misalkan pekerjaan yang baru itu adalah pekerjaan yang lebih nyaman untuk kamu, ya misalkan finansial dan sebagainya lah. Nah, tetapi kalau misalkan kamu gak ada pekerjaan baru, itu kamu jangan nekat keluar dari pekerjaan, keluar dari zona nyaman, kamu keluar dari kerjaan gitu akhirnya ya. Gak taunya kamu nganggur, atau gak taunya pekerjaannya justru lebih gak baik gitu ya. Ya kamu akan menderita. Oke ya, jadi kamu harus bisa ya buat saya sendirilah, harus memahami definisi keluar dari zona nyaman itu sendiri. Oke teman-teman, jadi setelah kamu dengerin ini ya, bukan lantas kamu tuh harus terus-terusan bekerja di satu tempat, bukan. Kamu masih harus mengambil kesempatan-kesempatan yang datang, kesempatan untuk mendapatkan gaji besar atau ilmu-ilmu baru yang menambah hidupmu lebih bernilai. Jadi kejarlah sesuatu yang baik. Kalau ada kesempatan, ambil. Kesempatan apapun itu yang menentukan, yang mungkin akan menentukan kita mendapatkan titik cerah atau kesuksesan yang kita cari. Kita nggak tahu ketika kita bekerja di pekerjaan yang baru itu ternyata kita lebih bahagia, ternyata kita bisa menemukan sahabat sejati dan sebagainya. Jadi jangan ragu untuk memilih dan mengambil kesempatan. Sekali lagi,
kamu menyimak ini bukan berarti kamu malah diam di satu tempat, diam di satu kerjaan, bukan. Jadi saya hanya memberikan pandangan baru, dan ya itulah kisah saya. Oke ya, jadi semua yang kita lakukan selalu ada konsekuensi yang siap untuk kita terima, baik di dalam pekerjaan atau keputusan-keputusan lain yang terjadi di kehidupan kita. Lakukanlah segala hal dengan pertimbangan yang matang. Terimalah masukan untuk kebaikan. Tapi jangan lupa, kita punya kedaulatan dan rasionalitas untuk memilih mana masukan yang perlu kita terapkan dan enggak. Carilah terus hal baru. Namun ingat, jangan sampai kita terjebak oleh kebenaran kita sendiri tanpa membuka mata terhadap kebenaran orang lain. Oke, tetap semangat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.